Rumah penyimpanan benda sitaan negara, atau yang lebih dikenal Rukbasan dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana disebutkan bahwa Rukbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim. Saat ini Rukbasan Bangkinang menempati lahan seluas 1.640 m2 dengan luas bangunan keseluruhan 257 m2. Bangunan ini merupakan bangunan lama, yang dibangun sejak zaman penjajahan dan sebelumnya digunakan sebagai rutan Bangkinang, yang terdiri dari gedung kantor dan gudang penyimpanan basan-baran. Jumlah pegawai sebanyak 10 orang termasuk pejabat strukturalnya dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dilatar belakangi oleh kondisi Rukbasan kelas 2 Bangkinang saat ini, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan belum berjalan dengan optimal. Di mana seyogianya berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Rukbasan kelas 2 Bangkinang merupakan satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara di wilayah hukum Kabupaten Kampar. Namun kenyataannya barang titipan dari aparat penegak hukum setempat sangat minim sekali. Ini tentunya menjadi permasalahan yang besar dan perlu penanganan yang serius. Dari hasil pengamatan langsung dan diagnosa awal, selama bekerja di Rukbasan kelas 2 Bangkinang, maka salah satu faktor penyebab adalah kurangnya antusias dari aparat penegak hukum untuk menitipkan basan-barannya ke Rukbasan kelas 2 Bangkinang. Terlihat dari data yang disampaikan pada periode September 2023 hanya ada 22 unit basan titipan yang ada di Rukbasan Bangkinang. Berbagai faktor menjadi penyebab antara lain kurangnya sosialisasi, dan tidak adanya perjanjian kerja sama dengan aparat penegak hukum. Ruang lingkup pada kegiatan aksi perubahan ini berupa perjanjian kerja sama dengan aparat penegak hukum yang ada di wilayah Kabupaten Kampar, yakni Kejaksaan Negeri Kampar, Pengadilan Negeri Bangkinang dan Kepolisian Resort Kampar, dalam melaksanakan optimalisasi pengelolaan basan dan baran, di Rukbasan kelas 2 Bangkinang, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Sebagai milestone jangka pendek adalah, terbitnya perjanjian kerja sama Rukbasan kelas 2 Bangkinang dengan Kejaksaan Negeri Kampar dalam pengelolaan basan dan baran. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pembentukan tim efektif. Setelah rancangan aksi perubahan disetujui oleh penguji dalam seminar rancangan aksi perubahan tanggal 27 September 2023, selanjutnya Project Leader membentuk tim efektif aksi perubahan. Pembentukan tim diawali dengan pengarahan kepada seluruh pegawai atas rencana aksi perubahan yang akan dibuat. Langkah selanjutnya Project Leader melakukan konsultasi kepada mentor yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Riau, untuk membahas gagasan rencana aksi perubahan ini dan meminta arahan serta dukungan. Mentor memberikan apresiasi dan mendukung penuh rencana Project Leader. Selanjutnya Project Leader membuat surat keputusan tim efektif dan mengadakan rapat kepada seluruh tim efektif. Dalam arahannya Project Leader meminta dukungan serta semangat dan kerja keras tim efektif untuk kesuksesan aksi perubahan ini. Project Leader juga memberikan pembagian tugas kepada tim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hasilnya Project Leader berhasil membentuk tim efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari mentor dan tim efektif. 2. Menyusun jadwal rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Pada tahap ini Project Leader kembali mengadakan rapat untuk membahas rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam mensukseskan aksi perubahan ini. Output pada tahapan ini adalah tersusunnya jadwal rencana kegiatan dan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan. 3. Menyusun draft naskah perjanjian kerjasama. Pada tahapan ini Project Leader dan tim efektif membahas draft perjanjian kerja sama sesuai dengan tata naskah dinas, referensi serta substantif perjanjian kerja sama. 4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pers terkait perencanaan kegiatan. Koordinasi dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis yang sangat penting dilakukan. Dalam hal ini Project Leader bersama tim efektif mengadakan kunjungan kerja kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kampar yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 guna membahas rencana aksi perubahan serta draft naskah perjanjian. Hasil pertemuan ini Kepala Kejaksaan Negeri Kampar mendukung penuh aksi perubahan.
Koordinasi juga dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Kepala Kepolisian Resort Kampar dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar serta media online lokal. 5. Persiapan tempat kegiatan dan perlengkapan dan finalisasi draft, naskah perjanjian kerjasama. 6. Pelaksanaan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama. Tahapan ini merupakan tahapan terpenting dalam capaian aksi perubahan, di mana telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini merupakan pondasi awal kerjasama yang baik dalam optimalisasi pengelolaan basan dan barang di Rukbasan Kelas 2 Bangkinang. 7. Publikasi kegiatan. Pada tahap ini Project Leader mempublikasikan kegiatan melalui media sosial, official website, dan media lokal dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa telah ada kerjasama yang baik antara Rukbasan Kelas 2 Bangkinang dan Kejaksaan Negeri Kampar serta Pengadilan Negeri Bangkinang. 8. Pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya segala kegiatan yang telah dilaksanakan dievaluasi kembali sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang, serta dilaporkan secara berjenjang. Pelaporan dan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. 9. Melakukan sosialisasi internal dan eksternal. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung melalui pengarahan kepada pegawai atau secara tidak langsung melalui publikasi media secara online, media sosial, official website, media online. Dari tahapan milestone tersebut keberhasilan aksi perubahan ini dapat dilihat dari sejauh mana efektivitas yang dihasilkan dari aksi perubahan melalui data jumlah basan barang titipan sebelum adanya perjanjian kerjasama dan setelah dilakukannya perjanjian kerjasama. Hasilnya adalah perjanjian kerjasama dengan aparat penegak hukum, Kejaksaan Negeri Kampar, merupakan salah satu solusi nyata terhadap permasalahan kurang optimalnya pengelolaan basan dan barang yang ada di Rukbasan Kelas 2 Bangkinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya Budi Arga Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Dengan ini saya mendukung penuh gagasan aksi perubahan yang digagas oleh Kepala Rukbasan Kelas 2 Bangkinang atas nama Muhammad Diharja SOS dalam pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan keempat tahun 2023 dengan mengambil judul Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rukbasan Kelas 2 Bangkinang melalui perjanjian kerjasama aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kampar. Saya yakin bahwa pelaksanaan usulan ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat, lembaga penegak hukum, dan negara secara keseluruhan dalam pengelolaan basan dan barang. Semoga gagasan Muhammad Diharja ini dapat diterima dan direalisasikan. Mantap, sukses selalu. Saya Mulyadi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dengan ini mendukung penuh gagasan aksi perubahan yang digagas oleh Kepala Rukbasan Kelas 2 Bangkinang, Bapak Muhammad Diharja SOS, dengan mengambil judul Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rukbasan Kelas 2 Bangkinang melalui perjanjian kerjasama aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kampar. Saya yakin bahwa pelaksanaan gagasan ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat, lembaga penegak hukum dalam pengelolaan basan dan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya AKBP Ronald Sumajaya Sika selaku Kapolres Kampar dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya agar gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Muhammad Diharja SOS, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 2 Bangkinang, yang mengambil judul Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rukbasan Kelas 2 Bangkinang melalui perjanjian kerjasama aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kampar. Saya Tony Hidayat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, mendukung optimalisasi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara
di Rubasan kelas 2 Bangkinang melalui perjanjian kerjasama aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya, Idewa Gede Budi Dharma Asmara, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, kelas 1B. Dengan ini, saya menyambut baik gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Kepala Rubasan kelas 2 Bangkinang, yaitu Bapak Muhammad Diharja, SOS, dalam pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 tahun 2023 BPKSDM. Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Proyek ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang signifikan dalam penegakan hukum dan manajemen aset negara, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar. Gagasan proyek perubahan ini menjalin perjanjian kerjasama antara aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kampar sebagai langkah progresif penegakan hukum yang dapat ditingkatkan melalui kolaborasi yang efektif. Saya Sabta Putra, SMU, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar. Dengan ini saya mendukung penuh gagasan aksi perubahan yang digagas oleh Kepala Rubasan kelas 2 Bangkinang, Bapak Muhammad Diharja, Sarjana Sosial, dalam pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 tahun 2023 BPKSDM Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan mengambil judul Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rubasan kelas 2 Bangkinang melalui perjanjian kerjasama aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kampar. Saya yakin bahwa pelaksanaan usulan ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat, lembaga penegak hukum, dan negara secara keseluruhan dalam pengelolaan basan dan barang. Semoga gagasan Muhammad Diharja ini diterima dan direalisasikan untuk kebaikan bersama. Saya Yuda, pimpinan dari mediakonstan.co.id, menyambut baik gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Kepala Rubasan kelas 2 Bangkinang, Bapak Muhammad Diharja. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan arahan dari berbagai pihak, terutama kepada mentor, coach, tim efektif, dan seluruh stakeholder terkait. Alhamdulillah, aksi perubahan yang telah saya lakukan dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Harapan saya ke depan tentunya aksi perubahan saya dapat menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan yang ada di Rubasan. Dan kerjasama ini dapat terus semakin ditingkatkan guna pelayanan dan pelaksanaan TUSI Rubasan kelas 2 Bangkinang yang semakin optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaruan, kami pasti Rubasan Bangkinang, pasti bangkit, pasti menang.